Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la khawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah inayah kepada kita sehingga pada hari ini kita dapat berwajah bersilaturahim, dan mudah-mudahan rumah yang menjadi pertemuan ini mudah-mudahan mendapatkan keberkahan. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa kita dijadikan umat yang istiqomah mengikuti jalan dan petunjuknya, amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Barokah, ada Pak Bukhari Ralangan. Yang saya hormati Ketua DKM Mushola Al-Barokah Bapak Ustadz Rudi Abdullah Khudri, dan imam kita, Imam Masjid Al-Barokah Pak Haji Sayuti, Ustadz Irfan, alhamdulillah sudah menyempatkan waktunya. Ustadz, terima kasih, karena saya pesan ke Ustadz Rudi, mudah-mudahan Ustadz Irfan bisa hadir, alhamdulillah. Ustadz Muhaimin, alhamdulillah juga sudah hadir. Yang saya hormati dan bapak-bapak yang tidak bisa disebut satu persatu, Pak Haji Wawan, Pak Haji Herman, Pak Haji Nur Muslim. Insya Allah semuanya tanpa mengurangi rasa hormat, saya sampaikan ucapan terima kasih. Tentunya ini memang spesial, saya mengundang bapak-bapak karena walaupun momennya dipas-pasin dengan kegiatan rutin warga, tetapi yang paling khusus sekarang adalah mohon doanya dari bapak-bapak, dan mudah-mudahan nanti disampaikan ke istri, ke ibu gitu. Ini saya dan Ibu Melva insya Allah akan berangkat ke Tanah Suci tanggal 23 April 2026. Mudah-mudahan perjalanan dan segala sesuatunya dimudahkan. Dan mohon doanya juga kakak saya juga berangkat, namanya Ainul Wafa, dan anaknya Zaki Muhammad Al-Firdausi. Mudah-mudahan juga beliau di Bekasi, mudah-mudahan juga dilancarkan, disehatkan. Amin. Dan ini yang paling saya pesankan, karena memang saya pimpinan wilayah di sini. Jadi mohon para pengurus juga, apabila ada warga-warga yang nanti berkomunikasi, mudah-mudahan bisa lewat RT masing-masing supaya tetap pelayanan kepada warga juga terlayani dengan baik. Ada Pak Maulana, terima kasih Pak Maulana sudah hadir, Pak Haji Awang, dan Pak Kiki, mudah-mudahan juga mungkin di luar nih ada Pak Kiki. Mohon doanya yang ikhlas gitu, supaya kami bisa berangkat dengan lancar dan kondisi kami disehatkan, karena ibadah haji bukan hanya finansial tapi fisik juga, mental dan segala sesuatunya mudah-mudahan dikuatkan kami ini, saya dan Ibu Melva. Dan mohon doanya, tambahannya adalah untuk ahli kubur, Ustaz, supaya almarhum juga bapak saya khususnya ya menyaksikanlah anaknya yang terakhir ini bisa menunaikan rukun Islam. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh kedua orang tua saya ya bisa direalisasikan, tentunya berkat wasilah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya, dan sekali lagi mohon maaf, billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan anugerah nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan lahir batin, nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan sehingga kita dapat hadir dalam rangka undangan Walimatus Safar Bapak RW, Bapak Muhammad Ali Fikri dan Ibu Melva. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Yang kami hormati tuan rumah Bapak RW dan Ibu. Yang kami hormati Bapak Haji Sayuti selaku Imam Masjid. Yang kami hormati guru kita Ustadz Irfan Widya Rahman, dan juga guru kita Ustadz Haji Asep Muhaimin. Mudah-mudahan beliau-beliau diberikan kesehatan lahir batin, dipanjangkan umur dan manfaat ilmunya untuk kita semua. Yang kami hormati bapak-bapak sekalian yang tidak kami bisa sebutkan satu persatu, mudah-mudahan setiap langkahnya Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda dan pulang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji merupakan sesuatu kewajiban bagi orang yang mampu di perjalanannya. Bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji karena tidak mampu, tidak dosa. Jadi berlaku bagi orang yang mampu di perjalanan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 79. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan telah diwajibkan atas manusia untuk melaksanakan ibadah haji karena Allah tujuannya. Bukan ingin sebut Pak Haji, bukan, ya. Karena ini merupakan perlu keikhlasan lahir batin. Bagi orang yang mampu di perjalanannya, bagi orang yang mampu istita'a, manistata'a, yaitu mampu, yaitu ada ongkosnya, ongkos perjalanan, juga ada kendaraannya, ada kesehatannya, dan juga aman di perjalanannya. Jadi bekal yang paling utama adalah bekal takwa, dan juga bekal bagi keluarga yang tinggalkannya. Dari mulai berangkat sampai pulang, keluarganya harus ada, ya. Jangan sampai berangkat haji keluarganya terlantar atau tidak punya hutang, ya. Jangan sampai ibadah haji tapi punya hutang, percuma itu kan. Bayar dulu hutangnya, ya. Juga sabda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nas qad faradallahu alaikumul hajj fahujju man hajja lillahi falam yarfus walam yabsuq kharaja min dzunubi kayauma waladatu ummuhu, ya. Rasul bersabda menguatkan ayat ini, ayuhan nas, wahai manusia, qad faradallahu alaikumul hajj, sungguh Allah telah mewajibkan pada kalian semua ibadah haji, fahujju, maka berhajilah, ya. Wa man hajja lillahi, barang siapa yang berangkat haji karena Allah, tujuannya karena Allah, bukan ingin sebut Pak Haji ya tadi, ya. Falam yarfus, dan tidak berbuat keji, yaitu ucapan-ucapan porno atau tingkah laku yang sangat memalukan, ya. Walam yafsuk, dan tidak berbuat fasik, dosa, ya, tidak berbuat dosa. Kharaja min dzunubihi kayauma waladatu ummu, maka keluar semua dosa-dosanya, tidak punya dosa seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya, bersih daripada dosa-dosa, ya. Dalam hadis yang diterangkan, man jaa hajan yuridu bihi wajhallah faqad ghafarallahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara wa syafa'a fima da'alahu. Barang siapa yang
berangkat melaksanakan haji yuridu bihi wajhallah, tujuannya adalah lillahi ta'ala, untuk mendapatkan keriduan Allah, faqad ghafarallahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar, maka sungguh akan diampuni semua dosa-dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Wa syafa'a fima da'ala, dan dia diberikan hak memberikan syafaat kepada orang-orang yang didoakannya. Takna, jangan sampai kita begitu pulang ibadah haji ngadongeng, jangan minta ngadongeng karunya, itu kan capek, minta doanya. Jangan lama-lama kalau kita nengok orang yang sudah datang dari haji, jangan lama-lama, minta doanya, jangan ngadongeng. Kadang-kadang udah ngadongeng ngabohong gitu kan ya, biasanya begitu, kecapean karunya. Jadi minta doanya. Insya Allah apabila didoakan oleh orang yang baru pulang haji, maka masih ada malaikat yang menunggu gitu kan ya. Sehingga orang yang baru pulang haji kalau bisa mah jangan sampai keluar rumah ya, kecuali darurat ya. Jadi diusahakan karena masih ada malaikat yang mengiringinya ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hujju fa innal hajja yaghsilu dzunuba kama yaghsilul ma'ud darona. Berhajilah kalian sesungguhnya, karena sesungguhnya haji itu bisa menghapus semua dosa-dosa sebagaimana air bisa membersihkan kotoran-kotoran ya. Jadi kalau udah jadi haji, jangan berluat aninya ya, jangan berbuat dosa, sayang ongkosnya mahal, fisiknya luar biasa, nunggunya lama sampai 12 tahun, 15 tahun, malah ada sampai 40 tahun tuh ya. Jadi diusahakan kalau kita sudah jadi haji, akhlak ya, jangan sampai sayang mubazir hajinya, supaya menjadi haji yang mabrur. Tandanya gampang, yaitu berubah sikapnya, yang tadinya emosional jadi sabar, yang tadinya pelit jadi bager. Itulah haji yang mabrur, yang tara ke masjid jadi ke masjid, tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban ya. Dan hadis yang lain, afdalul jihadi al-hajju wal umroh, yang paling utama jihad adalah haji dan umroh. Kenapa? Karena ongkosnya mahal sampai puluhan juta, juga fisiknya, nunggunya, perjalanannya, taruhan nyawa. Dulu waktu zaman kakek saya hampir setahun ya, naik kapal api itu tahun berapa? Tahun 60-an itu kan ya. Jadi kapal layar itu kan, sampai dianggapnya meninggal udah lama itu kan. Pagi-pagi teu warauheun anak-anak gitu kan. Dan hadis yang lain, innal hajja wal umroh yahdimu ma qalbahu ya. Sesungguhnya haji dan umroh bisa menghancurkan dosa-dosa yang telah lalu, bisa meleburkan dosa-dosa yang lalu. Beruntung ya bagi orang yang sudah haji, dosanya diampuni seperti bayi yang baru lahir itu ya. Al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Ibadah umroh ke umroh lainnya ada pengampunan dosa di antara keduanya. Jadi haji lebih utama. Jangan sampai umroh terus tapi haji ente ya. Jadi diusahakan haji dulu baru umroh. Seperti hanya qobliyah hungku salat wajib nanti gitu kan ya. Jadi walaupun nabungnya lama, saya pun doakan saya lagi nabung juga ya, tapi belum ada panggilan ya. Jadi niatkan jangan dulu umroh ya, kalau bisa mah haji dulu. Umroh kan sunat, haji wajib gitu kan ya. Jadi kata guru saya dulu, ma'allah binu ya, kalau bisa mah haji heula ulah umroh itu kan. Tapi kalau sudah ada modalnya untuk sampai jangan siapa menunggunya lama, nggak apa-apa umroh. Tapi yang pas-pasan jangan dulu umroh, haji dulu itu kan ya. Jadi diusahakan. Kenapa? Karena haji wajib sedangkan umroh sunat ya. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaun ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada pahala yang pantas baginya melainkan hanya surga. Jadi pahalanya hanya surga. Yang mabrur tentu saja, jangan yang kabur itu kan ya. Haji kabur, datang
pulang haji lain bagerakah, tambah belegug, tambah jahat, tambah preman, tambah belegug gitu kan ya. Jadi hajinya tidak mabrur, hajinya kabur itu kan, percuma, sayang, mubazir ya. Wa qala sallam al-hujjat wal umrah wabdullah. Orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh merupakan tamunya Allah. Wa in sa'alu a'tu. Apabila dia meminta, Allah akan memberikan semua permintaannya. Wa in da'a ujibu. Apabila dia berdoa, akan diijabah semua doanya. Wa in anfaqu ukhlifa lahum. Wa in anfaqu ukhlifa lahum. Dan apabila dia membayar ongkosnya, maka akan diganti dengan yang lebih baik ya. Dan diusahakan nanti ya, insya Allah kalau berangkat sholat safar dulu ya, diusahakan ya. Jadi pulang berangkat sholat, pulangnya pun sholat safar, insya Allah akan mendapatkan keberkahan di dalam perjalanannya ya. Kita insya Allah kita doakan, insya Allah setiap hari di masjid atau di musola selalu, kalau di musola selalu setiap ada yang umroh, siapapun yang umroh kita doakan. Apalagi yang haji, setiap harinya waktu Bapak setelah sholat kita doakan, mudah-mudahan lancar ya, diberikan kemudahan, dan Pak RW dan istri semua yang akan didoakan sehat walafiat, panjang umur dan hasil maksud.